Ini adalah saudara Nantianyi yang keluar, lihatlah dengan cepat. Tiba-tiba, hembusan angin tak berujung menyapu langit dan bumi, dan langit biru tebal menyebar dari gedung-gedung yang jauh, luas dan perkasa. Di langit yang tak berujung ini, sosok yang kuat muncul, seperti seorang raja yang menguasai dunia. Itu adalah Nantianyi. Boom! Langit selatan muncul satu persatu, dan seluruh alun-alun penuh dengan aura tragis. Kekuatan surgawi yang perkasa sedang menyeduhnya. Jubah birunya yang ditempa dari sutra langit berbintang, memancarkan berbagai rune, seperti langit yang ditebang dan dipadatkan. Begitu dia muncul, murid yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun minggir satu demi satu, seolah-olah para menteri sedang menyapa kaisar mereka. Tidak ada yang berani melawan kekuatan Nantianyi. Saudara Nantianyi. Saya telah melihat saudara Nantianyi. Banyak murid memberi hormat. Meskipun mereka semua adalah murid yang telah bergabung dengan Tianzu, begitu mereka masuk, mereka sudah dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kamu Qin Chen? Begitu langit selatan jatuh, tatapan Nantianyi langsung menuju kepada Qin Chen. Tiba-tiba, tatapan yang menakutkan seperti cahaya ilahi, menyapu, seolah melihat Qin Chen dengan jelas dari dalam keluar. Hah? Tatapan Nantianyi benar-benar memotong segalanya dan menembus jiwa. Begitu Qin Chen terpaku oleh tatapan ini, Shen Yuan di tubuhnya segera bereaksi. Tatapan Nantianyi ini tidak hanya sekilas, tetapi juga dengan daya mencongkel khusus untuk menembus tubuhnya. Mencuri langit untuk bulan. Tapi Qin Chen hanya tersenyum dingin, Shen Yuan di tubuhnya berputar dengan lembut, dan tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak peduli bagaimana Nantianyi memindai tubuh Qin Chen, dia tidak akan pernah bisa menembus tubuh Qin Chen, kabur, tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Hah, menarik. Nantianyi mencibir, teknik menusuk putra saya tidak dapat tembus melihat tingkat kultivasi kamu. Teknik penyembunyian yang sangat kuat. Ini sangat bagus, bagus. Saya mendengar bahwa kamu mendapat tempat pertama dalam penilaian Yunzu, dan bahkan membunuh Tuan Yunzu. Bahkan saudara laki-laki Bai Yutang sangat mengagumimu. Dia merekomendasikanmu sebagai murid utama. Dan dia selalu ingin melihat dan tahu, tetapi sayangnya kamu tidak masuk kerja untuk pertama kalinya. Sekarang tepat bagi kamu untuk datang. Kamu dapat mencoba keterampilan keputusasaan surga selatan saya untuk melihat apakah kamu sekuat yang dikatakan rumor. Nantianyi berkata dengan acuh tak acuh. Berjalan maju perlahan, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah. Cahaya langit yang mengerikan melonjak di atas tubuhnya, seolah-olah dia bebas pergi kemanapun dia mau, dan menjadi kerajaannya. Dia adalah penjelmaan langit, penguasa langit dan bumi. Di bawah tekanannya, murid-murid lain merasa sangat tercekik. Bahkan para terpelajar dan master lain dari Yunzu telah lama menjadi keberadaan orang bijak surgawi yang kuat. Di bawah tekanan, ada juga dorongan untuk berlutut di tempat dan sujud. Nantianyi ini terlalu kuat. Nantianyi, jangan ambil bisnis Tuan Paviliun Muda, Qin Chen ini adalah mangsaku. Tiba-tiba ada teriakan keras dan suara ledakan di alun-alun. Sekelompok aura angin dan awan yang menakutkan, seperti kekacauan yang terbuka, diliputi aura megah yang tak ada habisnya, tiba-tiba turun dari langit. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura pemusnahan, begitu jatuh, ia meledak dengan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Cahaya yang menakutkan meledak samar-samar melawan kekuatan langit Nantianyi, dan itu adalah orang bijak surgawi lainnya. Ini adalah salah satu dari 3 pahlawan yang luar biasa. Ini adalah Feng Liuyun, seorang pria muda dengan sosok agung dan kulit kuno, dengan kerangka besar, berjalan mengikuti jejak harimau, kemanapun dia pergi, kemanapun angin dan awan menyapu, semua orang di alun-alun tidak dapat menahan kekuatannya dan mundur satu demi satu. Kemudian Feng Liuyun memandang Qin Chen, pupil matanya muncul dalam 2 warna, mata kiri adalah angin, mata kanan adalah awan, angin menyapu, membentuk pemusnahan. Apakah kamu Qin Chen, nak? Kamu telah berani menentang aturan bekerja melawan langit. Ini terlalu merajalela. Saya akan memberitahu kamu bahwa beberapa hal tidak dapat dilanggar. Feng Liuyun berjalan perlahan, napasnya memburu ke langit. Qin Chen, aku tidak ada hubungannya denganmu. Sebaliknya, aku mengagumimu karena keberanianmu untuk secara terbuka membunuh penguasa Yunzu dan menduduki tanah Yunzu. Namun pusat perhatian kepada kamu begitu kuat, sehingga saudara Bai Yutang bahkan mengatakan bahwa kamu adalah murid utama dari semua penyuling senjata. Ini membuatku sangat tidak senang dan aku harus menekanmu. Feng Liuyun berkata dengan dingin,
nyaring, seolah-olah emas dan besi bersilangan. Nantianye, Feng Liuyun, kalian berdua jangan membuat masalah. Pada saat ini, aura mengerikan lainnya datang. Ini adalah anak laki-laki gemuk, itu adalah Bai Yutang. Hahaha, Qin Chen, kamu akhirnya di sini. Begitu Bai Yutang jatuh, aura bijak surgawi yang menakutkan melonjak di tubuhnya, begitu bulat dan sangat menakutkan, dia datang dengan tawa lebar. Jangan khawatir, aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu hari ini. Bai Yutang tersenyum pada Qin Chen, dan kemudian memandang Nantianye dan Feng Liuyun. Nantianye, Feng Liuyun, ini alun-alun Tianzu. Mengapa kalian berdua menjadi gila di sini? Kenapa kamu begitu liar, Bai Yutang? Hari ini aku khawatir kamu tidak bisa mengambil tempat ini. Nantianye menyentuh jari hijau di tangannya dan berkata dengan dingin, Qin Chen telah melanggar aturan pekerjaan langit. Kita berdua hanya akan mengajari bagaimana dia berperilaku. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, jangan salahkan kami karena mengajarinya bersamamu. Bai Yutang, tidak ada hubungannya denganmu di sini, pergi saja. Feng Liuyun juga berkata dengan dingin. Aku di sini hari ini, jadi tidak ada dari kalian yang bisa berurusan dengan Qin Chen. Tubuh Bai Yutang dari prinsip suci surgawi beredar sepanjang jalan, menghembuskan nafas yang menakutkan, dan berkata kepada Qin Chen, jika mereka ingin berurusan denganmu, mereka harus menyeberangiku dulu. Oh, kenapa kau membantuku? Qin Chen, yang selalu duduk bersila dan dengan tenang, akhirnya membuka matanya saat ini dan berkata dengan ringan. Ini, Bai Yutang tercengang, tentu saja karena kita berdua berasal dari Yunzu. Selain itu, kamu diuji di Yunzu, mengalahkan saya dan memenangkan kejuaraan. Jika saya membiarkan mereka berdua menindasmu, itu bukan wajah Bai Yutang saya. Terlebih lagi, jangan terlalu memikirkannya, berpikir bahwa Bai Yutang mengagumimu, itu sebabnya aku mendukungmu. Saya hanya berharap kamu dapat dipromosikan menjadi sage surgawi sesegera mungkin. Dalam pekerjaan hari ini, kita akan membagi kemenangan dan kekalahan lagi, dan jalan ke depan masih panjang. Hari ini saya akan mengambil alih Liang Zi ini untuk kamu. Saya harap kamu dapat bersaing dengan saya lagi setelah kamu menerobos sage surgawi. Pada saat itu, saya pasti tidak akan kalah dari kamu. Saya pasti akan mendapatkannya kembali sendiri. Bai Yutang berkata dengan bangga. Hahaha. Mendengar ini, Qin Chen tertawa keras. Dia telah duduk lama, pada saat ini, tiba-tiba berdiri. Lelucon, kapan saya membutuhkan seseorang untuk menghentikan urusan Qin Chen? Qin Chen mencibir lagi dan lagi. Saya bertanya kepada kamu, seberapa yakin kamu terhadap Nantianye dan Feng Liuyun ini? Kedua orang ini adalah orang bijak surgawi. Aura hukum surgawi di tubuh mereka tidak lebih lemah darimu. Tidak lebih lemah dariku? Bai Yutang dengan bangga berkata, ya, mereka berdua adalah arogansi yang terkenal di dunia. Tetapi saya tidak lemah, dan saya tidak takut. Aku bisa menghentikan mereka dengan kepastian 50%. Bahkan jika mereka bergabung, saya tidak takut. 50% yakin? Apakah kamu berani mengambil sesuatu untuk dirimu sendiri? Qin Chen tiba-tiba tertawa. Bai Yutang, kamu pikir kamu siapa? Baru saja menerobos belum lama ini, kamu berani bertarung melawan dua orang bijak surgawi yang hebat sendirian. Keduanya ingin mengajariku? Konyol? Sejujurnya, orang yang bisa mengajari Ben Sao belum lahir. Biarkan aku melakukannya sendiri. Ben Sao tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk menangani kedua orang ini. Qin Chen berkata dengan dingin, dengan bangga, kedua orang ini ingin mengajari Ben Sao, dan Ben Sao akan memberitahu mereka apa yang tidak mungkin dicapai. Anak ini mencari kematian. Nantianye dan Feng Liuyun mendengar percakapan ini di telinga mereka, dan mereka sangat marah. Qin Chen berani menjadi sangat arogan. Yang lain juga tercengang, dan tidak percaya apa yang dikatakan Qin Chen. Arogan, terlalu sombong. Bahkan Bai Yutang sendiri tercengang. Qin Chen terlalu sombong. Meskipun dia telah membunuh Tuan Yundong Guangzhou sebelumnya, siapa Nantianye dan Feng Liuyun? Mereka semua adalah jenius terbaik dan tak terkalahkan dari Guanghan Mansion. Dalam setengah langkah di ranah sage surgawi, mereka juga telah membunuh para master top sage surgawi. Terutama setelah keduanya menerobos ranah sage surgawi, mereka bahkan lebih kuat. Jika Qin Chen menganggap mereka sebagai penguasa negara bagian terpencil seperti Yundong Guang, itu akan menjadi kesalahan besar. Qin Chen, dia akan berbicara lagi. Oke, Bai Yutang, jangan katakan lagi, aku tidak akan membiarkan orang lain menyebut pemuda ini, dan
Qin Chen dengan bangga berkata, kamu pikir kamu telah menembus orang bijak surgawi dan sudah pergi berjalan di depan Ben Sao. Tetapi saya minta maaf untuk memberitahu kamu bahwa kekuatan Ben Sao tidak akan pernah bisa ditebak. Ayo. Bai Yutang hampir tidak bisa berkata-kata. Dia ingin membawa lawan untuk Qin Chen, tetapi dia tidak berpikir bahwa lawan tidak akan menghargainya. Hahaha, Bai Yutang, kamu juga sudah melihatnya. Qin Chen tampaknya tidak memiliki kasih sayang untukmu. Jika kamu tidak menyingkir, kita akan melihat apa yang bisa dilakukan Qin Chen. Nan Tianyi dan Feng Liuyun keduanya mencibir. Bai Yutang melirik Qin Chen dan akhirnya menghela nafas. Dia juga bisa memahami pikiran Qin Chen. Kesombongan Qin Chen tidak seperti orang lain. Bahkan jika mereka bukan lawan, mereka tidak bisa bersembunyi di belakang orang lain. Qin Chen, apakah kamu yakin tidak menginginkan bantuanku? Bai Yutang akhirnya bertanya. Jangan khawatir, meski Ben Sao bukanlah sosok yang tak terkalahkan, namun kedua orang ini bukanlah lawan Ben Sao. Bukankah kedua orang ini harus berurusan dengan Ben Sao? Jadi, Nan Tianyi, Feng Liuyun, supaya Ben Sao tidak repot-repot melakukannya 2 kali karena itu pemborosan, jadi kalian berdua harus maju bersama dan bertarung cepat. Ben Sao tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk kalian berdua. Qin Chen dengan mengepalkan tangannya dan berdiri menghadap Nan Tianyi dan Feng Liuyun. Dia sudah punya banyak waktu untuk bekerja sampai hari ini. Bahkan jika kedua penjaga gerbang pergi melapor, mereka seharusnya menyelesaikan pekerjaan mereka, namun tidak ada staf berpangkat tinggi yang muncul, dan bahkan gerakan besar di alun-alun, tidak ada yang maju. Qin Chen sudah lama mengerti bahwa ini adalah pekerjaan yang disengaja yang dilakukan oleh Tianzu. Karena itu, apalagi yang harus dikatakan, secara langsung menekan keduanya, itu adalah cara yang tepat untuk mengakhiri lebih awal, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Begitu kata-kata Qin Chen jatuh, para penonton gempar. Semua orang hampir tercengang. Apa yang dikatakan Qin Chen? Biarkan keduanya pergi bersama. Apakah Qin Chen ini frustrasi? Ketika keduanya pergi bersama, bukankah dia takut mati? Bahkan Tuan Aula Muda Bai Yutang hanya berani menghadapinya. Dia bahkan belum mengikuti pelatihan khusus untuk pekerjaan surgawi. Bagaimana mungkin untuk bersaing dengan Nan Tianyi dan kakak senior Feng Liuyun? Saya pikir dia sudah gila. Saya tidak berpikir itu isapan jempol. Dia sengaja memprovokasi untuk menunjukkan kekuatan dan gengsinya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan sebenarnya tergantung pada tinjunya. Adalah suatu kebodohan untuk mengandalkan mulutnya. Itu memang terlalu bodoh, apalagi Qin Chen belum menembus ranah sage surgawi. Bahkan jika telah menembus ranah sage surgawi, sama sekali tidak ada alasan untuk menghadapi kekuatan dua musuh sekaligus. Nan Tianyi dan kakak senior Feng Liuyun sangat kuat, mereka dapat membunuh yang teratas di hari-hari awal sage surgawi. Mereka bahkan mampu melawan raksasa sage surgawi jangka menengah. Bagaimana anak ini memiliki keberanian untuk bertarung 1 lawan 2? Saya tidak paham. Anak ini dapat lulus penilaian dan bergabung dengan Tianzu, bahkan sebagai juara. Dia seharusnya tidak bodoh. Tapi apa yang dia katakan sekarang, saya tidak mengerti. Banyak orang berbicara pada saat yang sama, dan ada banyak diskusi, dan bahkan para tetua agung dan yang lainnya di menara di kedalaman pekerjaan dikejutkan oleh kata-kata Qin Chen. Kesombongan tanpa hukum. Tianzu tidak takut akan gangguan atau persaingan di antara murid-murid, tetapi saya tidak ingin melihat murid-murid sombong dan bodoh. Karena itu, ketika Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, mata sesepuh dengan alis panjang segera menjadi dingin. Tidak, Penatua memiliki pendapat tentang Qin Chen. Hati Tuan Muye tercengang, dan dia sangat tidak bisa berkata-kata kepada Qin Chen, kamu baik, mengapa repot-repot menjadi begitu sombong? Hahaha, melawan kami berdua sekaligus, nak. Kamu terlalu sombong, aku ingin melihat, di mana kamu begitu berani. Aku akan beri kamu kematian. Nan Tianyi meraung dan tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, dia melompat dan meledak dengan tangannya yang besar. Tiba-tiba, langit tak terbatas antara langit dan bumi tersapu, dan dunia yang luas ditekan. Di dunia ini, telapak tangan terbalik yang penuh dengan alam semesta ditampilkan, antara langit dan bumi, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Melilit tangan besar, seolah-olah para dewa telah mengulurkan telapak tangan mereka dan ingin menghancurkan dunia. Ini adalah seni surgawi putus asa nantian dari saudara senior Nan Tianyi. Kekuatan di tubuhnya akan berubah menjadi dunia keputusasaan yang menakutkan,
menekan segalanya, dan membawa orang ke dalam jurang yang tak berujung. Banyak murid meraung. Bahkan para tetua agung dan yang lainnya di menara tinggi menganggukkan kepala, mengungkapkan keterkejutan. Bakat Nantianyi ini memang luar biasa, dan seiring waktu, mungkin tidak bisa menjadi andalan dan tulang punggung cabang Guanghan Mansion Tianzu. Di sisi Qin Chen, Bai Yutang juga terpengaruh oleh kekuatan ini. Wajahnya serius, kekuatan bijak surgawi di tubuhnya melonjak dan melawan. Bahkan jika dia tidak hati-hati, dia akan dibawa ke dunia ini dan menjadi budak. Dia menatap Qin Chen dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa Qin Chen bisa menolaknya. Namun, begitu tatapannya tertuju pada Qin Chen, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Hahaha, inikah kekuatan yang kamu andalkan? Kamu berani mengambilnya dari keputusasaan di langit selatan dan hal-hal biasa seperti rumah. Seluruh tubuh biasa Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat tinggi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya yang kacau. Aura yang kuat dan kuno tiba-tiba meledak. Seluruh manusia tampaknya berubah menjadi dewa dan melangkah keluar. Menghadapi kedatangan besar makhluk absolut, wajah Qin Chen menunjukkan senyum kejam. Ketika kekuatan sidik jari yang putus asa menyentuh tubuhnya, itu runtuh setiap inci, seperti es dan salju. Nantianyi, ketika kamu bergabung dengan pekerjaan surgawi dan menerobos santo surgawi bumi, kamu pikir kamu benar-benar jenius. Ini konyol. Apakah kamu pikir saya tidak pertama kali bekerja di langit, hanya setengah langkah santo surgawi? Faktanya, saya juga telah menerobos ke alam sage surgawi, tapi aku hanya menyembunyikan kekuatanku. Terlalu lama untuk menekan sampah seperti kamu, dan akan mati untuk saya. Semangat Qin Chen seperti badai hari-hari terakhir, menyapu dengan gila-gilaan, dengan kehendak tertinggi. Kemudian, sosoknya bergerak. Cepat, luar biasa cepat. Qin Chen melompat dan menyapu tinjunya. Tinjunya lebih cepat dari kesadaran ilahinya, seperti Raja Dewa kuno, muncul di udara, menunjukkan aura yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan tak terbatas. Dipadatkan di telapak tangannya. Boom! Tinju Qin Chen meledak, dan seluruh tubuh tiba-tiba bergetar. Kekuatan tak terbatas dari Nantianyi tiba-tiba hancur dan runtuh. Pada saat yang sama, penjaga tubuh Shen Yuan di tubuhnya runtuh sepenuhnya, bahkan tidak bisa menahan nafas, jadi dia benar-benar pingsan. Hukum suci surgawi di tubuhnya tidak berfungsi. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah menemukan aura yang begitu menakutkan, seperti Raja Dewa, dan dia tidak bisa bernapas. Apa ini? Bahkan jika Anda juga menerobos ke sage surgawi, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Nantianyi meraung liar, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedua telapak tangan. Jejak tangan putus asa yang luas sangat besar dan gila, membentuk badai yang tragis, seperti dewa iblis, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menembus kehampaan langit. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun. Tapi begitu telapak tangan Qin Chen bergetar. Di bawah penutup aura kuno, Shen Yuan di tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan kekuatan Shen Yuan yang menakutkan meledak di tinjunya, langsung naik. Dalam sekejap, tidak ada yang bereaksi, Qin Chen memberikan pukulan lain. Boom! Pukulan ini bahkan lebih keras, dan seluruh alun-alun Tianzu bergetar hebat, dan larangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, seolah-olah langit telah runtuh, dan semua jejak telapak tangan Nantianyi hancur. Kemudian semua orang melihat Nantianyi, yang sebelumnya masih tak terkalahkan, terbang di udara, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kakak laki-laki tertua mereka Nantianyi, dengan satu kepalan tangan, berada dalam kesulitan besar, tidak setampan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Mengapa kekuatanmu begitu kuat? Nantianyi berlari dengan darah di mulutnya dan hampir pingsan. Hatinya yang ganas terangsang, dan baju besi Shen Yuan biru muncul di tubuhnya, dan darah di tubuhnya terbakar dan dia ingin bertarung lagi. Berlutut. Tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Raungan gemuruh terdengar pada hari yang cerah, dan Qin Chen berjalan di halaman. Dalam sekejap, dia muncul di depan Nantianyi, dan atmosfer kuno menyapu alam semesta dan langsung membuatnya kewalahan. Turun. Segera, baju besi di tubuh Nantianyi langsung pecah, dan pakaiannya pecah. Ada retakan di mana-mana di tubuhnya. Darah disemprotkan darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk meraung lagi dan lagi, tetapi di bawah kekuatan yang menakutkan ini, dia tidak dapat menahan dan lututnya tiba-tiba menekuk, dia berlutut di depan Qin Chen di depan umum.
Apa? Nantianyi menjadi gila, dan dia meraung dengan panik, tetapi itu tidak berguna. Di bawah kekuatan Qin Chen, dia seperti semut, berlutut di alun-alun hidup-hidup, tidak bisa bergerak. Kakak senior Nantianyi dipukuli sampai berlutut. Ya Tuhan, apakah aku bermimpi? Atau halusinasi? Ya Tuhan, aku pasti terkena stroke. Aku benar-benar terkena stroke. Banyak murid berteriak seperti orang gila, dan tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan mereka. Siapa saudara Nantianyi? Putra tertua dari keluarga Nan, patriark masa depan keluarga Nan, jenius dari Guanghan Mansion yang tak terkalahkan, salah satu dari 3 tokoh luar biasa dari divisi pemurnian Tianzu, sosok yang tak terkalahkan, dia juga mendominasi dan kuat sebelumnya. Hanya beberapa napas, berlutut kepada Qin Chen di depan umum, kontras yang kuat semacam ini membuat orang normal berpikir bahwa dia terkena stroke. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Qin Chen akan begitu kuat. Jika semua yang ada di depannya benar, Qin Chen tidak akan menjadi lelucon, tetapi mitos. Ah, kurang ngajar, aku arogan di dunia, putra tertua dari klan Nan, bagaimana aku bisa berlutut? Nantianyi juga merasa bahwa dia berlutut, dan rasa malu yang tak terbatas keluar dari lubuk hatinya. Wajahnya berubah menjadi merah darah, lalu berubah menjadi ungu. Di tubuhnya, nafas kehidupan melonjak. Ini membakar hidup. Putus asa. Memang, dalam kapasitasnya, membiarkan dia berlutut bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia lebih suka berdiri untuk mati daripada berlutut untuk hidup. Masih ingin melawan, namun, Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk putus asa. Sambil mencibir, Qi kuno bergegas lagi, dan kekuatan yang terkondensasi di tubuh Nantianyi langsung dikalahkan. Tertutup rapat, jaga postur berlututnya. Kamu tidak akan bisa berdiri, aku akan biarkan saja kamu berlutut. Qin Chen berkata dengan dingin, lalu ketika dia menoleh, matanya tertuju pada Feng Liuyun, dan kamu, berlutut untukku. Kamu, Feng Liuyun ketakutan pada saat ini, sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan mengalahkan Nantianyi seperti ini, dia hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Dia hanya bermain di antara jari-jarinya dan bernapas beberapa kali, ini tidak mungkin, Nantianyi yang setenar dia dibuatnya berlutut. Bahkan ini 10 kali lebih sulit daripada membunuh Nantianyi. Dalam sekejap, ketakutan muncul di hati Feng Liuyun. Dia dan Nantianyi tidak hanya bertarung sekali atau 2 kali, dan dia tahu kengerian pihak lain. Tapi sekarang, begitu Nantianyi dikalahkan oleh Qin Chen dengan begitu mudah, dia berlutut di tempat, bagaimana dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, hati Feng Liuyun telah menumbuhkan niat untuk mundur, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Qin Chen, jangan pergi terlalu jauh. Saya adalah Tuan Muda Paviliun Feng Yun. Jika Anda melakukan ini hari ini, Anda tidak hanya akan menyinggung Paviliun Feng Yun saya, tetapi juga semua penyuling senjata kami yang baru dipromosikan. Bahkan jika kamu cukup kuat untuk menyinggung semua orang, kamu tidak akan dapat melakukan apapun di masa depan. Menyinggung semua penyuling, mata Qin Chen berkilat, dan dia melirik murid-murid Tianzu yang telah dibicarakan sebelumnya, dan mencibir lagi dan lagi. Beberapa sampah, apa yang harus ditakuti untuk menyinggung, berani mengatakan setengah kata, biarkan mereka hari ini berlutut. Bersama, berhenti bicara omong kosong, berlututlah untukku. Qin Chen tersenyum dingin, maju selangkah, dan menekankan telapak tangannya ke Feng Liuyun. Ekspresinya seperti memukul lalat, dan dia tidak mempedulikannya. Mata Dewa Feng Yun. Feng Liuyun melihat badai pemusnahan tak berujung meledak dari matanya. Badai hitam menyapu seperti angin kencang. Pada saat yang sama, tubuhnya buru-buru melompat ke atas, dia akan melepaskan diri dari kendali dan melarikan diri ke sini. Tapi aura kuno liar Qin Chen menyapu, menutupi seluruh alun-alun, dan badai pemusnah yang ditampilkan oleh Feng Liuyun menghantam langit kuno yang liar, seolah-olah lalat menabrak dinding, meledak satu demi satu, dan terus-menerus berantakan. Dar, der, dor, tubuh Feng Liuyun terhalang oleh Qi kuno dan tiba-tiba jatuh. Qin Chen membaliknya dengan tangannya, dan Feng Liuyun tiba-tiba ditekan, dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Sialan, Feng Liuyun mengamuk, semuanya menjadi reruntuhan. Feng Liuyun ketakutan dan marah. Tidak mungkin baginya untuk berlutut, seluruh tubuhnya benar-benar mulai terbakar, esensi darah dan napas Sein Yuan melonjak, terutama matanya berubah menjadi 2 warna, hitam dan putih. Dan dia memiliki roh pembunuh yang mengerikan untuk menyerang balik Qin Chen. Feng Liuyun menderu. Kemudian sebuah negara angin dan awan muncul di sekitar,
dan semuanya berubah menjadi angin dan awan. Di atmosfer angin dan awan itu, tentara dewa dan iblis dengan wajah dan baju besi yang mengerikan muncul. Memegang pedangnya, dia dengan marah menyerang Qin Chen. Dan Feng Liuyun sendiri, seperti iblis dewa Feng Yun, ingin menerobos belenggu Qin Chen dan membunuhnya. Hahaha, di tangan Ben Sao, masih ingin melawan. Qin Chen mencibir dengan jijik, dan segera menunjukkan jejak aura pembunuhan di atmosfer yang konyol. Tiba-tiba, dunia penuh dengan aura pembunuh, dan aura angin dan awan yang ditampilkan oleh Feng Liuyun tiba-tiba menjadi penuh lubang. Pada saat berikutnya, tangan besar Qin Chen telah jatuh. Apa? Feng Liuyun menjerit dan jatuh tiba-tiba, jubah mantelnya pecah, dan dia berlutut dengan keras, berlutut dengan Nantianyi satu persatu. Oh, Ki kuno yang tak terhitung jumlahnya ditekan, seperti semburan yang bergulir, napas Feng Liuyun tiba-tiba meledak, seperti balon yang ditusuk oleh jarum, semua esensi dan semangat dilepaskan dalam sekejap. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka hampir pingsan karena terkejut. Berlutut, kakak senior Feng Liuyun juga berlutut. Betapa kuatnya. Murid yang tak terhitung jumlahnya berkeringat dingin dan berkata, sekuat Nantianyi dan kakak senior Feng Liuyun, yang langsung dikalahkan oleh Qin Chen ini. Berlutut di sini dan berganti ke kami, saya khawatir kita tidak bisa menghentikan satu jari, dan kita semua akan berlutut dalam sekejap. Bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Juara Yunzu, bukankah itu sangat kuat? Mengapa ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Tidak heran kakak senior Bai Yutang hanya mengenali Qin Chen ini. Dia benar-benar punya alasannya. Untungnya, kakak senior Bai Yutang tidak menargetkan Qin Chen. Jika tidak, saya khawatir 3 senior yang berlutut di sini. Banyak murid tampak ngeri dan memandang Qin Chen seolah-olah mereka melihat iblis. Dari lubuk hati mereka, kekaguman dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul. Di benua Tianwu, yang kuat dihormati. Meskipun Nantianyi, Feng Liuyun, dan Bai Yutang pertama kali memasuki Tianzu, mereka telah meninggalkan keagungan yang kuat di hati para murid lain tahun ini, tetapi pada saat ini, semua keagungan menghilang. Di mata semua orang, hanya Qin Chen yang tersisa, berubah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Jika seseorang bertanya siapa murid utama yang direkrut oleh Tianzu kali ini, tidak ada keraguan bahwa semua orang akan mengatakan bahwa itu adalah Qin Chen, dan tidak akan ada kemungkinan kedua.